Saya sudah memutar video seperti ini selama sekitar 5 tahun. Itu terjadi di Inggris, sekarang mulai terjadi di Amerika. Dan Anda tidak harus percaya kata-kata saya saja, Anda hanya perlu mendengarkan orang-orang ini sendiri. Kita sebagai Muslim wajib mengambil otoritas dari orang-orang yang memilikinya dan menerapkan syariah. Sekarang, saya berharap itu bisa terjadi dengan cara yang sangat damai. Saya berharap kita bisa melakukannya dengan cara, Anda tahu, tanpa pertumpahan darah. Tapi jika umat Muslim memiliki otoritas dan kemampuan untuk menghilangkan penindasan, mereka harus menghilangkan penindasan itu. Jadi kami percaya bahwa hukum buatan manusia adalah penindasan karena mereka menerapkan hukum non-Islam yang melanggar kesucian mereka sendiri. Tidak, saya pikir ada dua jenis. Jihad yang sedang dilakukan orang-orang saat ini. Satu adalah jihad dengan kata-kata dan yang lainnya adalah jihad dengan pedang. Jadi di Inggris, kami terlibat dalam jihad dengan kata-kata. Dan Anda tahu, itu sama pentingnya untuk menghilangkan. Jadi, butuh waktu hampir 20 tahun bagi Inggris untuk memenjarakan orang ini. Dia terlibat dalam merekrut anggota ISIS, teroris lain yang pergi ke Afghanistan, dan sebagainya. Jadi orang ini sudah berkeliaran kemana-mana. Begitulah tidak bergunanya hukum barat kita dalam menangani orang-orang seperti ini. Saya sudah sering memutar video-video seperti ini sebelumnya. Ini juga terjadi di Amerika. Para imam ini melakukan hal yang sama di mana-mana. Mereka sudah memberitahu apa yang akan mereka lakukan. Lihat ini. Ini adalah seorang imam dari Florida lainnya. Dia bilang, kita sedang membeli gereja-gereja ini. Kita sedang membeli gereja-gereja ini. Kita sudah membeli 3 gereja sejauh ini, mengubahnya menjadi masjid. Dan sekarang kita punya satu lagi yang sedang kita beli beserta sekolahnya untuk dijadikan masjid. Karena kita harus melayani orang-orang yang sama. Orang-orang yang dulunya merupakan bagian dari Secara terbuka mengislamkan. Beberapa sedikit lebih tertutup. Mereka tidak memberitahumu bahwa mereka akan mengambil alih. Tapi beberapa sangat terbuka tentang hal itu, seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Jadi saya sudah memutar begitu banyak video seperti ini, oke? Saya punya daftar putar yang disebut Amerika Serikat. Saya sudah memutar puluhan video imam muslim di Amerika yang memberitahumu, memaparkan rencana mereka sendiri, seluruh rencana mereka tentang bagaimana mereka akan mengambil alih Amerika. Jumlah mereka jauh lebih sedikit. Beberapa orang mungkin mengira mereka berhayal. Saya juga berpikir mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Tapi sejak kapan tidak menganggap serius kata-kata musuhmu menjadi sebuah kebijaksanaan? Kapan? Haruskah kita tetap berpuas diri saja? Karena kamu harus ingat, orang-orang ini bukan satu-satunya musuhmu. Ada kelompok lain yang sangat berpengaruh di negara-negara kita yang bekerja sama dengan orang-orang ini, melindungi mereka. Dan mereka juga ingin menghancurkan peradaban barat, demokrasi kita, cara hidup kita. Dan mereka ingin menggantinya dengan sistem utopis mereka sendiri. Biasanya surga Marxis, sosialis, komunis. Itulah yang ingin mereka ciptakan. Jadi kamu tidak hanya berhadapan dengan orang-orang ini, mereka juga akan mendapat dukungan. Partai Demokrat akan mendukung mereka di Amerika. Sekarang dengarkan orang ini. Dia berada di Britania Raya. Dan lihat apa yang mereka katakan. Mereka bilang Amerika sedang dalam kondisi paling lemah. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengambil alih Amerika. Jadi saat kamu pergi dan duduk santai serta merasa puas diri, mereka tidak akan terjadi apa-apa. Siapa peduli? Siapa yang tahu? Dan kadang-kadang peristiwa teroris seperti yang terjadi di San Diego itu terjadi. Itu akan terjadi. Lalu para politisi kiri yang woke itu akan membela mereka. Dan para muslim ini akan berperan sebagai korban dan mereka akan mencoba membungkammu. Dan sebagian dari kalian mungkin akan berpaling. Sebagian dari kalian mungkin berpikir, tidak, lihat apa yang mereka lakukan. Inilah wajah mereka yang lain, inilah wajah mereka. Mereka memberitahumu apa yang akan mereka lakukan padamu. Mereka akan menggulingkan pemerintahmu. Mereka akan berkuasa. Para tetua, saudari-saudari, kita memiliki beban di pundak kita yang sangat berat. Dan beban di pundak kita adalah beban yang sama yang dipikul oleh Nabi SAW karena tugas ini. Ya, dia sedang membicarakan Muhammad. Tugas untuk mengubah tatanan dunia. Salam, karena tugas untuk mengubah tatanan dunia ini adalah milikku dan milikmu. Dan juga milik semua orang di sini, baik yang muda maupun yang tua. Dan kalian semua telah berkontribusi untuk itu. Dan izinkan saya memberitahu kalian caranya. Pukulan pertama terhadap Amerika, karena saya ingin fokus pada IS. Dan pukulan pertama. Karena dia berada di Inggris, dia berpikir bahwa mungkin saya bisa lolos jika saya berbicara tentang AS. Dan sekali lagi, lihat, saya sudah pernah mengatakan sebelumnya, Amerika adalah negara terkuat di dunia. Ini adalah puncak peradaban barat. Dan kita seharusnya bahagia, senang, dan bangga bahwa kita hidup. Saya hidup. Saya hidup di Australia,
Kita hidup di dunia yang dijalankan oleh Pax Americana. Saya tidak ingin hidup di dunia yang dijalankan oleh Kim Jong-un atau Xi Jinping atau Vladimir Putin atau oleh para Islamis. Kita beruntung. Jadi tatanan dunia yang dipimpin Amerika ini adalah untuk kepentingan kita dan kita harus bangga akan hal itu serta kita harus mempertahankannya. Jika Amerika jatuh, kita semua akan celaka. Semua orang lain seperti yang sedang disadari oleh Eropa karena Trump mengancam akan menarik diri dari NATO, pergilah berperang sendiri melawan Rusia. Saya tidak ingin Amerika keluar dari NATO. Saya adalah seorang supremasis Barat. Saya percaya pada persatuan Barat. Saya percaya bahwa Amerika membimbing dan melindungi bagian lain dari dunia bebas karena kebebasan itu tidak murah, sulit untuk dijaga. Kita hanya beruntung. Kita beruntung. Ini adalah suatu anomali dalam sejarah. Sebagian besar sejarah manusia tidak bebas dan tidak demokratis. Ini adalah suatu anomali. Kita menganggap kebebasan kita sebagai sesuatu yang sudah seharusnya. Dan lihatlah, orang-orang yang menantang kita. Orang-orang yang merencanakan tepat di depan kita. Kita malah berpaling. Kita memberi mereka visa. Dia berada di Britania Raya. Mengapa FBI, CIA, dan pemerintah Amerika Serikat tidak memberitahu pemerintah Inggris? Memberitahu mereka, lihat, mereka sedang merencanakan untuk menggulingkan kita. Tentu mereka tidak bisa melakukannya, tapi mereka sedang merencanakan. Itu tidak akan terwujud besok. Tapi bisakah kamu memberitahuku apa yang akan terjadi dalam 50 tahun ke depan, terutama ketika demografi kita menurun-menurun? Itu terjadi pada Israel ketika itu adalah Afghanistan. Itu adalah Afghanistan. Mereka memberikan pukulan besar kepada AS. Sekarang kita benar-benar bisa turun tangan. Sekarang kita bisa. Orang-orang ini membuat negara itu dibom sampai kembali ke zaman batu. Dan kemudian dolar Amerika membangun kembali negara itu. Dan ya, Amerika pergi karena Amerika mencoba menanamkan demokrasi. Tapi Amerika lupa satu hal yang sangat-sangat penting, bahwa beberapa orang, beberapa budaya sudah terbiasa hidup dalam budaya yang barbar dan primitif. Kamu tidak bisa menarik mereka keluar, bahkan dengan paksa, lalu menempatkan mereka di abad ke-21 dan memberikan mereka demokrasi modern abad ke-21. Itulah kesalahan Amerika. Amerika tidak kalah satupun pertempuran di Afghanistan. Tidak satupun pertempuran. Amerika pergi setelah 20 tahun. Tapi orang-orang bodoh ini, karena mereka harus berpegang pada sesuatu, mereka bilang bahwa Amerika kalah. Kami mengalahkan Amerika. Tidak, kalian tidak mengalahkan Amerika. Kalian keluar dari persembunyian kalian ketika Amerika pergi, karena Amerika memang akan pergi. Amerika bukanlah kekuatan kolonial. Tapi lihat, mereka sedang mengumpulkan pasukan mereka. Kita bisa menunjukkan kepemimpinan kita. Sekarang kita bisa memberikan pukulan terakhir kepada Amerika. Ya, tunggu. Ya. Dia akan memberikan pukulan terakhir kepada Amerika. Aku tahu aku menertawakannya. Lihat ini, jihadis ingin menjadi teroris. Tapi kita tetap tidak boleh menganggap mereka remeh. Kita semua di ruangan ini seharusnya merasa girang. Ya Tuhan. Karena inilah waktu dan kesempatan untuk menampilkan Islam sebagai tatanan dunia alternatif. Kamu tahu ya, tapi kita lemah. Kita seperti itu. Tidak, kita bukan apa-apa. Kita tidak lemah. Bro, kamu sebaiknya makan burger atau sesuatu. Lihat, kamu sebenarnya sangat lemah. Segala sesuatu yang menghalangi umat Nabi Muhammad SAW ini bukanlah sesuatu yang alami, melainkan buatan. Jika kita kalah begitu saja pada saat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan Islam sebagai sistem alternatif bagi umat manusia, maka kita sedang mengalahkan diri kita sendiri. Nikmat-nikmat ini, kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak datang setiap hari. Apakah kamu mengerti pola pikir ini? Mereka memprovokasi orang-orang mereka. Mereka menanamkan semangat untuk jihad. Dan kemudian mereka memulai aksi nekat seperti yang mereka lakukan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Dan kemudian seluruh Gaza mereka hancur rata. Seluruh Gaza hancur rata. Hizbullah jadi tidak berani lagi. Houthi juga tamat. Dan kemudian kepala gurita Iran tanpa pemimpin. Kita belum menang soal itu. Tapi mereka memancing bahaya. Dan kemudian karena ini adalah mentalitas. Ini mentalitas. Mereka tidak bisa menahan diri.
Mereka akan selalu terus menyerangmu. Mereka akan terus menyerangmu. Mereka terus menyerangmu. Itu tidak masalah. Biarkan saja mereka melakukannya. Pertanyaan saya kepada orang Amerika atau kepada Barat adalah, kenapa kalian membiarkan mereka masuk? Jadi kita harus menemukan solusi untuk migrasi yang tidak terkendali ini. Karena ya Trump sudah bekerja dengan baik. Dia belum benar-benar membalikan keadaan. Trump hanya menahan banjirnya migran Muslim ke Amerika. Menurutmu, apa yang akan terjadi ketika Partai Demokrat berkuasa? Ya, kita akan kembali ke titik awal. Orang-orang ini sedang merencanakan kehancuran kita. Dan Partai Demokrat akan membukakan pintu untuk mereka. Salah satunya adalah Afghanistan. Allah memberikan kesempatan kepada umat muslim dan umat muslim mengambilnya. Mereka mengambilnya dan mereka merusak kredibilitasnya. Kredibilitas apa? 100.000 orang Afghanistan tewas. Coba pikirkan berapa banyak tentara Amerika yang tewas. 2.459 tentara Amerika tewas. Sebenarnya, 1.922 orang gugur dalam pertempuran. Jadi, 1.900 tentara Amerika Serikat itu sudah 1.900 terlalu banyak bagi saya. Saya tidak ingin ada tentara saya yang mati jika saya memimpin mereka. Tapi 1.900 tentara Amerika Serikat tewas saat bertugas untuk negara mereka. Tapi kalau kamu lihat, itu jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan kerusakan dan penghinaan yang mereka alami. Tapi badut ini bilang, kita menang. Mereka itu orang-orang yang hidup dalam khayalan, teman-teman. Mereka hidup dalam khayalan. Tapi meskipun begitu, kita tidak bisa meremehkan mereka. Lihat ini. Ketika kita bilang Inggris sudah jatuh, inilah maksudnya. Ini adalah upacara sumpah jabatan wali kota di Birmingham. Kenapa ini diizinkan? Kenapa ini diizinkan? Saya juga tidak tahu. Kita harus benar-benar tegas dalam membela cara hidup kita. Itu saja. Tidak ada alasan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada mengelak, tidak melihat ke sana kemari. Tidak, kita punya cara hidup, kita punya seperangkat nilai, kita punya hukum kita sendiri. Dan kita tidak akan berkompromi demi memberi jalan untuk nilai-nilai barbar dan terbelakang seperti mutilasi alat kelamin perempuan. Pernikahan anak memakaikan pakaian seperti karung pada perempuan, hukuman fisik, pembunuhan demi kehormatan, berpakaian seperti manusia gua, jenggot lebat dan tebal. Kami tidak mau semua itu. Kami tidak mau kalian berdoa di jalanan. Kami tidak mau kalian menyembelih hewan seperti yang kalian lakukan. Ini adalah aturan kami. Kenapa? Kenapa? Kenapa kami sampai mengorbankan nilai-nilai ini? Kenapa? Ya mungkin dulu terlihat baik-baik saja di tahun 80-an dan 70-an. Mungkin terlihat seperti tren. Lihat, mereka ingin makanan mereka halal. Mereka ingin menyembelih hewan untuk makanan mereka dengan cara Islam. Oke, kita biarkan saja. Mereka ingin membuka masjid. Oke, kita biarkan saja. Jangan rasis. Oke, saya mengerti, kita sudah melakukannya. Tapi lihat hasilnya sekarang. Mereka meneriakkan ayat-ayat Al-Quran mereka dalam upacara sumpah kita. Upacara sumpah wali kota. Apa yang terjadi dengan gagasan emas tentang pemisahan agama dan negara? Apa yang terjadi dengan itu? Itulah sebabnya ada sidang Kongres beberapa hari yang lalu di mana seorang pelajar muda Amerika mengatakan bahwa di sekolah mereka tidak diizinkan menyebut nama Yesus, tetapi anak-anak Muslim berteriak Allahu Akbar. Mereka membaca Al-Quran mereka. Apa-apaan ini? Kenapa ada standar ganda seperti ini? Lihat, banyak orang Kristen yang benar-benar mengatakan itu. Dan saya mengerti banyak orang Kristen yang marah. Tapi banyak orang Kristen yang menjadi korban. Oke, di Inggris kita telah melihat pengkhotbah Kristen ditangkap karena memberitakan Injil. Tapi Muslim meneriakkan Allahu Akbar, berteriak Allahu Akbar. Tidak terjadi apa-apa. Mereka sangat memanjakan mereka. Di Amerika, sidang Kongres ini menunjukkan bahwa situasinya juga tidak jauh berbeda. Tapi tolong pahami ini, kaum woke lah yang merusaknya. Bukan sifat sekuler Amerika atau Barat yang mengecewakan kita. Karena jika kita mengikuti sekularisme seperti seharusnya, maka Anda tidak mengizinkan penyembelihan halal. Anda tidak mengizinkan mereka berdoa di jalanan. Anda tidak mengizinkan mereka memakai burka dan kantong sampah. Anda tidak mengizinkan semua hal itu. Tapi kita melakukannya. Sebenarnya saya bisa membalikan argumennya. Saya pikir banyak orang Kristen sebenarnya awalnya membela mereka. Banyak orang Kristen membiarkan mereka berdoa di gereja mereka. Kenapa? Kenapa Anda membiarkan mereka berdoa di gereja Anda? Mereka membenci Anda.
Itu adalah nilai Kristen untuk memberi pipi yang lain yang mereka manfaatkan. Tidak, saya bilang tidak. Bersikap tegas, bela cara hidupmu, dan pertahankan itu. Tidak ada lagi alasan, kita sudah melakukannya. Lihat, kita sudah mencoba. Maaf, kami sudah mencoba, itu tidak berhasil. Sekarang kamu pulang.